kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya pada kesempatan ini saya dapat menyampaikan tugas UAS katekese mata kuliah Injil Yohanes. Sebelum saya masuk pada materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Felisa Aurelia Alih dengan NIM 25101121 kelas TKK 1 semester 2. Judul yang saya ambil pada hari ini yaitu Teladan Kerendahan Hati, Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 20. Permasalahan yang saya angkat yaitu di zaman sekarang perkembangan teknologi dan media sosial membawa banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan dalam kehidupan beriman. Banyak orang lebih senang mencari popularitas, pujian, dan pengakuan daripada melayani sesama. Sikap kerendahan hati sering dianggap sebagai kelemahan, sedangkan kesombongan dan keinginan untuk menjadi yang paling hebat justru sering dipuji. Dalam lingkungan sekolah, kita masih menemukan perundungan, bully, persaingan yang tidak sehat, dan sikap merendahkan teman yang dianggap kurang mampu. Dalam masyarakat, masih terjadi banyak konflik karena perbedaan pendapat, suku, maupun agama. Bahkan dalam kehidupan gereja, terkadang ada orang yang ingin dilihat lebih penting daripada yang lain. Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa manusia sering lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Karena itu, teladan Yesus tentang kerendahan hati menjadi sangat penting untuk direnungkan dan dihidupi kembali. Dalam persoalan tersebut menunjukkan bahwa manusia seringkali mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Karena itu, teladan Yesus tentang kerendahan hati menjadi sangat penting untuk direnungkan kembali agar kehidupan kita semakin mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Yang kedua, mengaitkan dengan pesan pada perikop Kitab Suci Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 20. Dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 20, Yesus membasuh kaki para muridnya. Pada masa itu, membasuh kaki merupakan pekerjaan seorang hamba. Namun, Yesus yang adalah Tuhan dan Guru justru melakukan tugas tersebut. Melalui teladan ini, Yesus ingin menunjukkan bahwa kebesaran seorang tidak diukur dari jabatan atau kedudukannya, tetapi dari kesediaannya untuk melayani orang lain. Yesus mengajarkan bahwa kasih harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya dalam kata-kata. Selain itu, Yesus juga menunjukkan bahwa seseorang murid Kristus harus memiliki hati yang rendah, siap melayani, mengampuni, dan mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Teladan Yesus menjadi pedoman hidup bagi semua orang yang ingin mengikutinya. Dalam perikop Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 20 ini menceritakan tentang Yesus yang membasuh kaki para muridnya sebelum perjamuan terakhir. Pada masa itu, membasuh kaki adalah pekerjaan seorang hamba. Jadi, pesan utama dari perikop ini adalah bahwa kasih harus diwujudkan dalam tindakan pelayanan yang nyata. Kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa kita mengasihi sesama, tetapi harus membuktikannya melalui perbuatan sehari-hari. Di sini juga ada sebagai calon guru agama. Sebagai calon guru agama Katolik, teladan kerendahan hati Yesus menjadi dasar penting dalam menjalankan tugas dan panggilan sebagai pendidik.
Calon guru agama Katolik tidak hanya bertugas menyampaikan pengetahuan tentang iman, tetapi juga menjadi teladan hidup bagi peserta didik. Sikap rendah hati dapat diwujudkan dengan melayani peserta didik dengan penuh kasih, sabar, mendampingi mereka dalam proses belajar, serta menghargai setiap perbedaan karakter dan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Selain itu, sebagai calon guru agama Katolik, hendaknya memiliki sikap terbuka untuk terus belajar, menerima kritik dan saran, serta tidak merasa paling benar atau paling tahu. Seperti Yesus yang rela merendahkan diri untuk melayani murid-muridnya, seorang guru agama juga dipanggil untuk mengutamakan pelayanan daripada mencari penghargaan atau pujian. Dengan demikian, calon guru agama Katolik dapat menjadi saksi Kristus yang menghadirkan kasih, kerendahan hati, kejujuran, dan semangat pelayanan dalam dunia pendidikan, sehingga mampu membantu peserta didik bertumbuh dalam iman, karakter, dan nilai Kristiani. Selain itu, guru agama harus mampu mendengarkan peserta didik dengan penuh perhatian. Terkadang peserta didik mengalami masalah dalam keluarga, pergaulan, maupun kehidupan rohani. Guru agama dipanggil untuk hidup dan hadir sebagai pendamping yang mampu memberikan semangat dan arahan yang baik. Kerendahan hati juga tampak ketika guru bersedia menerima kritik dan saran. Maka dari itu, dengan meneladani Yesus, seorang guru agama dapat menjadi saksi Kristus yang menghadirkan kasih, kejujuran, kesabaran, dan semangat pelayanan di tengah dunia pendidikan. Selanjutnya, refleksi sebagai calon katekis yang akan berkarya di stasi maupun paroki. Sebagai calon katekis, saya dipanggil untuk mewartakan sabda Allah dan mendampingi umat agar semakin mengenal Kristus. Teladan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya mengingatkan bahwa pelayanan harus dilakukan dengan kerendahan hati. Seorang katekis tidak boleh mencari pujian atau penghargaan, tetapi harus melayani umat dengan tulus dan penuh kasih. Katekis juga harus mampu mendengarkan umat, memahami kebutuhan mereka, dan membantu mereka menemukan jalan menuju Tuhan. Dengan sikap rendah hati, seorang katekis dapat menjadi alat Tuhan dan membangun kehidupan iman umat di stasi maupun paroki. Melalui kerendahan hati ini, dapat membantu seorang katekis juga agar tidak mudah merasa lebih hebat daripada orang lain. Sebaliknya, ia menyadari bahwa kemampuan yang dimiliki merupakan anugerah dari Tuhan yang harus digunakan untuk melayani sesama. Dengan demikian, seorang katekis dapat menjadi alat Tuhan yang membantu umat bertumbuh dalam iman dan semakin dekat dengan Kristus. Nah, melalui hal itu juga, di sini ada relevansi atau ajakan pertobatan bagi peserta didik Katolik di sekolah. Peserta didik Katolik diajak untuk meladani Yesus dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Mereka diajak untuk menghargai teman, menghormati guru, serta membantu teman yang mengalami kesulitan. Pertobatan yang dapat dilakukan adalah meninggalkan sikap egois, sombong, suka mengejek, dan melakukan perundungan. Sebaliknya, peserta didik diajak untuk membangun persahabatan yang baik, hidup jujur, serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menjadi pintar secara akademik,
tetapi juga bertumbuh menjadi pribadi yang berkarakter Kristiani. Dan dari hal ini juga, peserta didik perlu membangun persahabatan yang baik, hidup jujur, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Ketika ada teman yang mengalami kesulitan belajar, kita dapat membantu mereka. Ketika ada teman yang sedih, kita dapat memberikan dukungan dan semangat. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya berkembang dalam bidang akademik, tetapi bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Relevansi atau ajakan pertobatan bagi umat beriman secara keseluruhan. Sebagai umat beriman, yaitu umat Katolik, kita diajak untuk menghidupi semangat pelayanan seperti yang dicontohkan oleh Yesus. Kita perlu meninggalkan sikap yang hanya mementingkan diri sendiri dan mulai memperhatikan kebutuhan orang lain. Pertobatan yang perlu dilakukan adalah belajar mengampuni, menghindari konflik, menjaga persatuan umat, serta aktif dalam kegiatan gereja. Umat juga diajak untuk menghormati perbedaan dan membangun kehidupan yang penuh kasih serta toleransi. Melalui sikap tersebut, gereja dapat menjadi tanda kehadiran Kristus yang membawa damai dan persaudaraan bagi semua orang. Di sini juga ada karya atau inovasi yang dapat dilakukan OMK di zaman sekarang. Orang muda Katolik memiliki peran penting dalam kehidupan gereja. Di era digital ini, OMK dapat menggunakan teknologi sebagai sarana pewartaan iman. Beberapa inovasi yang dapat dilakukan antara lain membuat konten rohani di media sosial, video renungan Injil, podcast Katolik, dan kampanye digital tentang nilai-nilai Kristiani. Selain itu, OMK dapat mengadakan kegiatan sosial seperti bakti sosial, kunjungan panitia, kunjungan ke panti asuhan, gerakan peduli lingkungan, pendampingan anak-anak sekami, dan kegiatan lintas agama untuk mempererat persaudaraan. Melalui karya-karya tersebut, OMK tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi pewarta Injil yang kreatif dan relevan dalam kebutuhan zaman. Maka, OMK juga dapat melakukan berbagai kegiatan sosial seperti bakti sosial dan hal-hal lainnya. Melalui berbagai inovasi tersebut, OMK dapat menjadi generasi muda yang aktif, kreatif, dan mampu menghadirkan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia modern. Maka, dari seluruh kesimpulan Injil Yohanes bab 13 ayat 1-20 ini, kita belajar bahwa Yesus memberikan teladan kerendahan hati yang luar biasa melalui tindakan membasuh kaki para muridnya. Melalui tindakan tersebut, Yesus mengajarkan bahwa kesabaran sejati tidak terletak pada jabatan, kekuasaan, atau penghargaan, melainkan pada kesediaan untuk melayani sesama dengan kasih. Sebagai calon guru agama Katolik, calon katekis, peserta didik OMK, maupun umat beriman, kita dipanggil untuk meneladani Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Kerendahan hati harus diwujudkan melalui sikap saling menghargai, melayani, mengampuni, dan mengasihi sesama. Semoga melalui teladan Yesus ini kita semakin mampu menjadi pribadi yang rendah hati, setia melayani, dan menghadirkan Kristus di tengah keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.
Anjay, selebau. Aku nggak tahu aku bahasa apa. Anjay, selibau.